Shalom saudara, selamat siang. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih diberi nafas untuk hidup. Itu berarti kita gunakan hidup kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada siang hari ini, mari kita mau berhenti dari aktivitas kita sejenak, sebentar untuk kita datang kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu membimbing kehidupan kita, sehingga kehidupan kita selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam hati kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, di tempat saudaraku, dimanapun saudara berada siang hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus.
mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di hati kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, amin. Pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pulihkan kami Tuhan, mengalir kuasa-Mu menjamah kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu siang hari ini Bapa. Biarlah mengalir Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami, mengalir kasih yang dari surga membasahi setiap hati-hati kami yang kering. Bagaikan tanah gersang hati kami Tuhan, basahi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hati kami disegarkan oleh Engkau. Kami mengucap syukur buat siang yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang menyejukkan kami, Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang mengisi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu siang hari ini. Dan bila Engkau yang berfirman bagi kami siang hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau membuka sama-sama firman Tuhan siang hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Masih dalam suasana Pentakosta ya saudara, di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Betapa kita di dalam hidup ini kita memerlukan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita melakukan setiap firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu semuanya kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu semuanya keadaan kita. Karena itu Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita supaya iman kita tetap kuat dan kita tetap berjuang, tetap setia hingga akhir hidup kita. Puji Tuhan saudaraku, mari kita buka sama-sama Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. Bunyi firman Tuhan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Puji Tuhan saudaraku, peranan Roh Kudus begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena seperti pujian tadi dikatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah gersang hati ini, bagaikan tanah yang kering hati ini, harus dan perlu dibasahi oleh kuasa Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita. Peranan Roh Kudus di dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menghibur saya dan saudara. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini, tetapi kita punya Roh Kudus yang selalu menemani kita setiap saat di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara yang pernah berpikir atau terlintas di dalam pikiran saudara, hidup saya tidak ada artinya, hidup saya sendiri, saya tidak punya siapa-siapa. Tetapi siang hari ini saudaraku, firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, bahwa saudara dan saya tidak sendiri, tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur kita. Amin saudara. Roh Kudus yang akan menghibur saya dan saudara dikala saudara menghadapi kesusahan, dikala saudara menghadapi kepenatan di dalam hidup ini, menghadapi setiap masalah persoalan yang berat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghibur kita. Siang hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menghibur kita. Izinkan Roh Kudus untuk menghibur saya dan saudara siang hari ini. Biar kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus. Jangan menutup hati kita untuk pekerjaan Roh Kudus, tetapi kita mau membuka hati ini untuk Roh Kudus, sehingga kita mengizinkan Roh Kudus untuk menghibur hati saya dan saudara, sehingga hidup kita menjadi penuh dengan damai sejahtera. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri apa saudara? Untuk membunuh apa saudara? Untuk membinasakan apa saudara? Iblis datang untuk mencuri damai sejahtera kita, untuk membunuh damai sejahtera kita. Tetapi ingat, Tuhan berkata, Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin saudara. Limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan sukacita, limpah dengan kebahagiaan di dalam hidup ini. Meskipun kita mungkin saat ini sedang mengalami sakit, atau mungkin saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, semuanya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, atau semuanya tidak berjalan lancar, bagaimana kita bisa melimpah dengan damai? Ingat, Tuhan datang memberikan damai sejahtera. Amin saudara. Damai yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah saudara. Ketika kerohanian kita, hidup rohani kita dekat dengan Tuhan, dibaharui dengan Tuhan, dan itu berkat jasmani Tuhan akan alirkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, jangan saudara putus asa. Ada Roh penghibur, yaitu Roh Kudus siang hari ini. Ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara sudah memiliki Roh Kudus, dan izinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati saudara. Jangan padamkan roh, tetapi biarlah Roh Kudus itu bekerja dan menghibur saudara, sehingga iman saudara kembali dibangkitkan, iman saudara semangat lagi saudara di dalam saudara mengiring akan Tuhan, dan hidup saudara lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan. Ada orang yang mengatakan, saya sudah bosan hidup, mungkin karena tekanan-tekanan yang begitu berat sehingga orang mengatakan saya sudah bosan hidup. Ya, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kita punya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu berarti Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Tuhan yang akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus itu sebagai penghibur kita. Yang kedua dikatakan
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Puji Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan mengajar kita di dalam segala sesuatu. Mungkin saudara menghadapi persoalan di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara. Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Roh Kudus yang akan membimbing saudara. Sebagai profesi apapun saudara siang hari ini, Roh Kudus yang akan mengajar saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita mau dituntun, hidup kita mau diajar oleh Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam hidup kita saudara, maka Tuhan akan menuntun langkah demi langkah itu luar biasa. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagi siapa saudara? Bagi yang mengasihi Tuhan. Ketika saya dan saudara mengasihi Tuhan, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengajar segala sesuatu dalam hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, biar dengan kerendahan hati kita mau berkata, Tuhan, Roh Kudus mari ajar aku. Mungkin kalian yang sekolah menghadapi studi pelajaran yang begitu sulit dan masa depan, membayangkan bagaimana masa depan saya, membayangkan bagaimana cita-cita saya bisa tercapai atau tidak. Percayakan sepenuhnya kepada Allah, percayakan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia akan mengajar kita, Dia akan menuntun kita. Amin saudara. Dan yang berikutnya adalah Dia yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan setiap firman, setiap yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kita menghadapi sesuatu, kita mungkin terpuruk dan hanya mengingat akan persoalan, hanya mengingat betapa beratnya sakit saya, betapa beratnya persoalan saya, betapa beratnya yang saya hadapi. Hanya saya sendiri, saya yang hadapi yang begitu berat, yang lain tidak. Bukan saudara. Biarlah Roh Kudus yang akan membantu kita, mengingatkan kita akan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Banyak perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan ini saudara. Firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, selalu mengingatkan kita akan firman Allah. Ketika saudara khawatir, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Ketika saudara sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Ketika saudara berbeban berat, Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roh Kudus itu mengingatkan selalu akan perintah Tuhan. Ketika kita mau berjalan menyimpang dari firman Allah, Tuhan berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mau jauh dari Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Begitu luar biasa pekerjaan Roh Kudus, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara. Sehingga kalau kita memiliki Roh Kudus itu penuh dan selalu mengalir dalam hidup ini, maka kita akan kuat di dalam menghadapi akhir zaman ini, dalam menghadapi hidup yang semakin hari semakin susah. Kita akan kuat saudara, menghadapi suami, menghadapi istri, anak-anak, menantu saudara. Mungkin saudara merasakan berat saudaraku, tetapi ketika kita punya Roh Kudus, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Siang hari ini saudaraku, izinkan Roh Kudus untuk menjamah saudara. Izinkan Roh Kudus untuk membaharui hidup kita, menghibur, mengajar, dan mengingatkan kita akan setiap perintah Tuhan. Tuhan itu menuntun kita langkah demi langkah, dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, takkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin saudara. Saudaraku tidak sendiri. Roh Kudus
yang akan menemani saudara, Roh Kudus yang akan menghibur saudara. Firman Tuhan juga berkata, Roh Kudus itu yang akan menyampaikan doa-doa kita di hadapan Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tapi lewat Roh Kudus itu yang akan menyampaikan kepada Bapa di sorga. Mungkin karena persoalan yang begitu berat, beban yang begitu berat, saudara tidak bisa berdoa, saudara tidak bisa berkata-kata, saudara hanya bisa berdiam. Mungkin dengan air mata, ada Roh Kudus saudara yang akan menyampaikan kepada Bapa segala beban-beban kita. Betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam hidup ini saudara. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, siang hari ini kita mau berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Bila Roh Kudus-Mu selalu mengalir di hati kami, Roh Kudus selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, mari kita mau datang kepada Tuhan siang hari ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan, angkat tangan kananmu ke surga dan taruh tangan kiri di jantung kita masing-masing. Kita mau izinkan Roh Kudus bekerja siang hari ini. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Buka hati kita untuk pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menghibur. Roh Kudus itu yang mengajar. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan setiap janji Tuhan, setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa yang di surga, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu siang hari ini Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Basahi setiap hati yang gersang, basahi setiap tanah-tanah yang kering Tuhan. Engkau yang akan memulihkan setiap kami, Engkau yang akan menghapus setiap air mata kami. Air mata kami Engkau tampung di dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau kirimkan Roh Kudus-Mu yang menjadi kami kuat, yang menjadikan kami selalu tetap semangat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus, Kau bekerja di dalam setiap hati kami, Kau menjamah setiap hati-hati kami, sehingga siang hari ini Tuhan, hati kami dibaharui oleh Roh Kudus. Kami tidak susah lagi, kami tidak sendirian Tuhan, tetapi Engkau bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini. Biarlah mulai siang hari ini Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kami Bapa. Memberkati semua anak-anak-Mu siang ini, memberkati mereka dimanapun mereka ada, dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan memberkati tangan-tangan yang diurapi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.